004 Program Studi Pendidikan Biologi Fakultas MIPA IKIP PGRI Jember Angkatan 2019. Di sini saya akan mempresentasikan hasil pekerjaan saya mengenai mata kuliah Kewarganegaraan dengan AP. Apa sih AP itu? AP adalah alat peraga edukatif yang sudah saya buat sendiri yang ada di samping kiri saya untuk mengulas atau membahas materi yang sudah ada di rangkuman AP ini. Sebelum saya lanjut ke pembahasan materi, di sini saya akan menjelaskan step by step penggunaan AP tersebut. Nah, penggunaan AP yang sudah ada pada belakang saya ini, yang pertama, mintalah tolong kepada orang yang ada di sekitar kita untuk memegangkan AP tersebut. Tetapi kali ini saya hanya meletakkan AP tersebut di dinding rumah saya. Nah, yang kedua, bacalah subbab yang sudah ada pada kerah baju. Yang ketiga, terdapat 5 buah kaki baju yang sudah ada pada belakang saya, yang setiap kaki bajunya terdapat materi yang ada pada sepasang baju. Nah, setelah itu buka materi yang sudah ada pada sepasang bajunya, kemudian tutup kembali materi tersebut. Nah, yang terakhir, simpan AP tersebut agar kita mudah untuk menggunakannya lagi. Nah, saya akan membahas subbab yang sudah ada pada kerah baju tersebut pada bab dinamika historis, konstitusional, sosial, politik, kultural, serta konteks kontemporer penegakan hukum yang berkeadilan. Pada poin yang ada di kerah baju, yang pertama dulu, yang poin A. Ini saya akan membuka terlebih dahulu materi yang sudah saya bahas. Yang poin A, menelusuri konsep dan urgensi menegakkan hukum yang berkeadilan. Dalam pasal 24 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Terdapat 4 fungsi yang dianut oleh negara-negara yang ada di dunia. Yang pertama, melaksanakan penertiban dan keamanan. Yang kedua, mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya. Yang ketiga, persatuan. Yang keempat, menegakkan keadilan. Pelaksanaan fungsi keempat, yakni menegakkan keadilan. Fungsi negara dalam bidang peradilan dimaksudkan untuk mewujudkan adanya kepastian hukum. Fungsi ini dilaksanakan dengan berlandaskan pada hukum dan melalui badan-badan peradilan yang didirikan sebagai tempat mencari keadilan. Bagi Indonesia, dalam rangka menegakkan keadilan telah ada sejumlah peraturan perundangan yang mengatur tentang lembaga pengadilan dan badan peradilan. Peraturan perundangan dalam bidang hukum pidana, kita memiliki Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Dalam bidang peradilan, kita memiliki peradilan umum, peradilan militer, peradilan agama, dan peradilan tata usaha negara. Misalnya, peradilan tindak pidana korupsi, Tipikor. Nah, setelah poin A yang sudah saya bahas, setelah itu poin B. Poin B menanyakan alasan mengapa diperlukan penegakan hukum yang berkeadilan. Permasalahan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, beberapa di antaranya yang terkait dengan masalah-masalah penegakan hukum seperti: yang A, perilaku warga negara khususnya oknum aparatur negara banyak yang belum baik dan terpuji, seperti masih ada praktik KKN, praktik suap, perilaku premanisme, dan perilaku lain yang tidak terpuji. Yang B, masih ada potensi konflik dan kekerasan sosial seperti SARA, tawuran, pelanggaran HAM, dan lain-lain. Yang C, maraknya kasus-kasus ketidakadilan sosial dan hukum yang belum diselesaikan dan ditangani secara tuntas. Yang D, penegakan hukum yang lemah karena hukum bagaikan pisau yang tajam ke bawah tetapi tumpul ke atas. Yang E, pelanggaran oleh wajib pajak atas penegakan hukum dalam bidang perpajakan,
Munculnya permasalahan-permasalahan tersebut tentu menimbulkan pertanyaan dalam pikiran kita. Setelah poin B yang sudah saya bahas, selanjutnya poin C, menggali sumber historis, sosiologis, politis tentang penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia. Nah, poin yang C, menggali sumber historis, sosiologis, politis tentang penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia. Untuk menyelesaikan perkara-perkara yang terjadi di masyarakat secara adil, maka aparatur hukum harus menegakkan hukum dengan sebaik-baiknya. Penegakan hukum bertujuan untuk meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat sehingga masyarakat merasa memperoleh pengayoman dan haknya yang terlindungi. Dalam menegakkan hukum terdapat 3 unsur yang harus selalu diperhatikan. Yang pertama, kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Dalam rangka mewujudkan sistem hukum nasional yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang NRI tahun 1945, pembangunan bidang hukum mencakup sektor materi hukum, sektor sarana dan prasarana hukum, serta sektor aparatur penegak hukum. Aparatur hukum yang mempunyai tugas untuk menegakkan dan melaksanakan hukum antara lain lembaga kepolisian, kejaksaan, dan kehakiman. Fungsi utama lembaga kepolisian adalah sebagai lembaga penyidik, sedangkan kejaksaan berfungsi utama sebagai lembaga penuntut, serta lembaga kehakiman sebagai lembaga pengadilan atau pemutus perkara. Poin yang C, membangun argumen tentang dinamika dan tantangan penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia. Berikut penjelasannya. Tantangan terkait dengan masalah penegakan hukum di Indonesia seperti masih banyak perilaku warga negara, khususnya oknum aparatur negara yang belum baik dan terpuji. Terbukti masih ada praktik KKN, praktik suap, perilaku premanisme, dan perilaku lain yang tidak terpuji. Masih ada potensi konflik dan kekerasan sosial yang bermuatan sara, tawuran, pelanggaran HAM, dan sikap etnosentris. Maraknya kasus-kasus ketidakadilan sosial dan hukum yang belum diselesaikan dan ditangani secara tuntas. Di era globalisasi yang penuh dengan iklim materialisme, banyak tantangan yang dihadapi oleh aparat penegak hukum. Mereka harus memiliki sikap baja, akhlak mulia, dan karakter yang kuat dalam menjalankan tugas. Selain itu, pemerintah perlu melakukan upaya preventif dalam mendidik warga negara, termasuk melakukan pembinaan kepada semua aparatur negara secara terus-menerus. Apabila hal ini telah dilakukan, maka ketika ada warga negara yang mencoba melakukan pelanggaran hukum, pihak aparatur penegak hukum harus bekerja secara profesional dan berkomitmen menegakkan hukum. Nah, pada poin yang terakhir yaitu poin E tentang mendeskripsikan esensi dan urgensi penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia, berikut saya jelaskan. Dan urgensi penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia. Penegakan hukum bertujuan untuk mewujudkan peraturan hukum demi terciptanya ketertiban dan keadilan masyarakat. Apa yang tertera dalam peraturan hukum, pasal-pasal hukum material, seyogianya dapat terwujud dalam proses pelaksanaan atau penegakan hukum di masyarakat. Dengan kata lain, penegakan hukum pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat. Nah, itulah materi mengenai poin A sampai E yang sudah saya bahas dan saya ulas. Semoga bermanfaat. Nah, saya mohon maaf apabila dari tadi saya menjelaskan materi terdengar bersamaan dengan suara-suara burung atau hewan-hewan lainnya, karena di sini daerah saya juga daerah pedesaan, jadi banyak sekali hewan dan burung-burung di sini. Nah, itulah presentasi dari saya. Sebelum saya mengakhiri presentasi kali ini, saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada dosen pembimbing mata kuliah Kewarganegaraan Ibu Eki Prasetya Pertiwi yang sudah membimbing saya untuk menyelesaikan tugas akhir semester 2 ini. Semoga AP ini dapat bermanfaat bagi saya sendiri dan juga audiens yang sudah mendengarkan dan melihat AP tersebut. Perlu adanya kritik dan saran, dan juga boleh mengajukan pertanyaan di kolom komentar di bawah ini.
Pesan dari saya di era pandemi COVID ini, tetap patuhi protokol kesehatan, belajar di rumah, ibadah di rumah, jaga kesehatan. Sekian presentasi dari saya.